Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya, Sugeng Saryadi, dalam Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan QTV dan Harian Sore Sinar Harapan, sebuah harian sore yang pantas untuk dibaca. Para pemirsa, episode hari ini merupakan bagian daripada episode selama bulan suci Ramadan yang berdialog atau mendialogkan nilai-nilai atau konten yang berbau atau berisi agama, tapi saya coba sajikan dengan cara yang sederhana dan lebih bisa dinikmati oleh saudara-saudara sekalian. Hari ini tema yang saya ambil karena sudah makin dekat Hari Raya Idul Fitri, maka saya memberi tema hari ini adalah Fitrah Manusia, makhluk termulia. Dan saya kedatangan tamu-tamu yang sangat istimewa dan sangat saya hormati. Semuanya hampir adalah adik-adik saya, tapi nanti akan saya ajak bicara tentang fitrah manusia. Saya akan sapa dulu yang pertama, seorang budayawan yang selalu saya undang dan selalu memenuhi undangan saya. Selamat datang, Pak Radar Pancadhana. Selamat datang. Pak Radar adalah seorang budayawan yang sekarang ini aktif sekali. Tulisan-tulisannya maupun rubriknya bisa diikuti di Harian Kompas hampir tiap minggu, kalau tidak salah, atau 2 minggu sekali, tapi selalu saya ikuti. Yang kedua adalah adik saya juga, ini Saudara Fadli Zon. Selamat datang, Fadli. Terima kasih. Kembali bertemu. Fadli adalah Direktur Institute for Politics Studies. Kemudian ini yang berikutnya masih adik saya juga, Dr. Yudi Latif. Selamat datang, Yudi. Selamat datang. Yudi adalah Deputy Rektor Universitas Paramadina. Jadi Yudi, Fadli, dan Radar, saya ingin memberi sedikit enlightening ya mengenai apa yang mau kita bicarakan ini. Jadi kebiasaan kita ini, Yudi, kalau malam terakhir bulan puasa, saya mau merefleksi karena ini supaya lebih mendasar gitu ya. Ingatan saya itu kembali ketika saya berumur 9 tahun. Karena sekarang ini kita hidup di metropolitan, sehingga suasana yang disebut Idul Fitri, fitrah, atau hari kemenangan, istilahnya kan begitu ya. Saya mencoba yang saya rasakan apa? Nah, saya mau gambarkan seperti ini, Radar. Itu biasanya hari puasa terakhir, subuh itu saya sholat subuh. Imamnya bapak saya. Jadi keheningan subuh, listrik terbatas. Jadi lampunya itu 20 watt paling tinggi itu, ada mungkin 15 watt. Kemudian lantai itu tegelnya, masih tegel bukan keramik, tegel. Temboknya agak kumuh gitu kan ya di kampung itu. Kemudian air wudhunya juga dari sumur. Habis sholat subuh, karena saya kebetulan orang Muhammadiyah, komplit dengan doa kunutnya dan segala macam. Di hari akhir itu bapak saya duduk biasanya berdoa. Tapi karena itu hari akhir puasa kan tidak sahur lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah kenangan yang saya kemudian, kenapa saya menangis. Dan pasti menangis hari itu. Begitu khusyuknya puasa di kampung. Begitu khusyuknya pengertian nilai-nilai yang
tidak banyak dengan basa-basi, khutbah di kota, basa-basi. Apa namanya, kemewahan, menjamu fakir miskin, 300 orang diangkut pakai bus-bus kota. Atau apa itu, buka puasa bersama di rumah-rumah gedongan, tidak ada. Saya tidak yakin kalau anak-anak saya, anak-anak Yudi, anak-anaknya Fadli atau Mas Radar, bisa mengalami seperti yang saya alami sekitar saya umur 9 tahun. Jadi ketika bapak saya itu takbir seperti itu pada akhir bulan puasa itu betul-betul membuat saya menangis. Menangis dalam artian seorang anak kecil ikut menangis gitu loh. Satu. Kemarinnya sebelum hari yang terakhir itu kan maghrib itu. Kalau tidak salah batas mengirimkan zakat fitrah, ya kan? Yang ke masjid yang sekarang tidak tahu 2.500 atau 5.000. Pokoknya nilainya itu kalau dulu itu sekarang 5 kilo beras kalau tidak salah ya nilainya itu. Jadi fitrah, Idul Fitri yang kedua adalah tidak boleh besok itu ada orang tidak makan. Dan itu di situ nilainya gitu. Jadi dituntun, saya itu selalu diberi, kamu ke masjid sana, At-Taqwa, Masjid Muhammadiyah, ini apa namanya, fitrah dikumpulkan kan. Tapi bapak saya bilang, besok tidak boleh nak, ada orang tetangga kita yang tidak makan. Didikan pertama itu nilai. Nah, so nobody is starving tomorrow. Nobody. Cannot happen. Sekarang pertanyaan saya, why not every day? Kan begitu. Nah, saya mau ke Yudi dulu. Jadi ini kenangan saya mengenai apa namanya yang disebut Idul Fitri itu, didikan yang tidak usah pakai ayat-ayat seperti itu, Yudi. Jadi Yudi, bisakah nilai yang sederhana semacam itu, yang tidak terlalu pakai basa-basi, itu bisa menjadi aura kembali ke seluruh apa namanya masyarakat kita, kesederhanaan, keteladanan, lebih-lebih lagi dari keislaman yang sebetulnya Islam itu kan artinya itu full submission, total submission, penyerahan total. Saya mendapatkan itu bukan ketika saya masuk kota besar gitu loh, tapi justru di kampung, Yudi. Can you explain, Yudi? Ya. Jadi cerita Pak Sugeng itu secara jenius saya kira itu meringkas, memadatkan seluruh filsafat tentang Idul Fitri. Jadi pada dasarnya manusia itu setelah melakukan perjalanan mengembara, seperti tadi cerita tentang situasi sekarang Mas Yuni kota metropolitan itu kan mengembara dari Pekalongan, selalu ada kerinduan untuk kembali ke titik yang kita anggap lebih awal. Nah, titik kembali ke titik awal itu yang disebut dengan Idul Fitri. Itu artinya kembali Fitri ke kejadian asal. Nah, di dalam Idul Fitri ini dua harus kembali sekaligus kita rangkum. Pertama tadi itu. Pertama kembali secara psikologis di mana kita selalu mengenang kembali spasi, titik-titik awal, titik teritori di mana kita dulu mungkin terlahir, dibesarkan. Sehingga kita ada kerinduan untuk namanya itu nostalgia. Nostalgia itu dari istilah Latin namanya nostos itu rindu pulang. Algos itu artinya sakit. Jadi pada dasarnya kalau orang para pengembara itu meskipun istilahnya kan hujan emas di negeri orang istilahnya, tapi selalu ada kerinduan untuk kembali. Homesickness. Rasa rindu untuk kembali itu yang disebut nostalgia. Itu bisa kembali secara psikologis seperti antrian panjang orang dengan berbagai kesulitan sekarang dengan motor kadang-kadang menjemput anak kecil tapi beratus-ratus kilo dia tempuh hanya untuk kembali ke titik yang dia anggap origin, titik asal. Nah, secara rohani kembali juga berarti kembali kepada titik asal yang suci di mana manusia pada awalnya memang dilahirkan oleh Allah, dan menurut kepercayaan Islam ada semacam perjanjian bahwa kita lahir di dunia dengan kesadaran, dengan komitmen untuk mengabdi kepada yang suci. Tetapi ada kalanya di dalam proses pengembaraan itu manusia bisa
tersesat dan sebagainya. Lalu kata Allah dalam hadis qudsi, tahukah apa yang dirindukan oleh para pengembala ketika mendapati binatang ternak gembalanya itu hilang atau tersesat? Lalu kita katakan penggembala itu akan sangat menginginkan supaya ternak yang tersesat itu kembali. Kata hadis qudsi, nah Tuhan itu maha penggembala yang selalu merindukan orang-orang yang tersesat, tercecer sehari-hari itu bisa kembali. Bahasa agamanya harus kembali itu disebut taubat. Dan harus tobat dalam gelombang besar ritual tahunan itu adalah titik kembali yang disebut Idul Fitri. Kembali ke titik kesucian. Di mana kita merasa sebagai manusia kembali lagi kampung spiritual, kampung rohani. Itu dengan tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi 2 kali sekaligus itu. Kita kembali ke kampung fisik. Dan kita juga kembali ke kampung rohani dengan Allahu Akbar dengan memberikan kedamaian lewat fitrah dan sebagainya. Oleh karena itu kan menarik kata-kata buka di hari Idul Fitri dan juga memberi makan di dalam istilah Arab disebut iftar. Iftar itu sama dengan kata fitr. Itu kejadian semula juga. Artinya kealamiahan manusia itu harus makan, minum. Artinya kalau ada di hari itu ada orang yang tidak makan, itu tidak berada dalam situasi alamiah. Yang harus kita alamiahkan untuk kembali ke titik suci tadi. Kira-kira itu. Good point. Ya. Radar. Jadi agama, budaya, menghayati nilai-nilai keagamaan itu kadang-kadang yang sekarang terjadi itu jadi lebih banyak misalnya menganalisa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tapi budaya lokalnya orang Jawa, orang Sunda, orang Sumatera atau orang pedalaman Irian itu tidak dieksplor seperti zaman Islam baru masuk ke kita kan, eksplorasinya kan melalui budaya sebetulnya kan. Nah di kota ini sudah tidak itu, Radar. Jadi coba Radar Anda lebih cerahkan lagi sehingga penghayatan kita terhadap Idul Fitri yang tadi disebutkan kembali kepada kejadian asal yang sebetulnya kalau bayi itu kan makanya di Padang Arafah itu kan pakai pakaian yang sangat minim sebetulnya kan, nude sebetulnya itu. Radar bisa nggak dalam kondisi yang tanda petik masyarakat kita ini sekarang sedang mengalami tadi diskusi di luar lagi gejolak discontent sosial ini kan besar sekali. Bisa nggak Radar dalam kondisi budaya mudik Idul Fitri ini mengangkat derajat kembali, martabat kembali seorang Indonesia, bisa nggak Radar? Ya, saya kira bayangan-bayangan ideal tentang Idul Fitri, tentang mudik, lebaran, kemenangan dan yang lain-lain itu masih tersimpan dalam memori kita. Cuman posisinya yang sekarang saya kira sudah minor di dalam fokus atau orientasi konsentrasi hidup kita, sudah sangat minor. Kenapa? Karena ternyata semua hal yang sifat-sifatnya ideal itu sekarang ini menghadapi ironi-ironi besar dalam kehidupan kita sekarang ini. Artinya semua hal yang kita anggap baik, bagus, yang lain-lain itu dalam realitasnya nggak begitu lagi gitu kan. Jadi dihadapkan pada hal-hal yang opposite dengan itu semuanya. Sehingga sekarang ini kita mengalami kerancuan. Kalau misalnya, katakanlah misalnya kita merasa menang pada masa sekarang ini, atau ketika kita menyelesaikan Ramadan ini, kita merasa menang. Kita menang terhadap apa? Apakah saya benar-benar menang terhadap diri sendiri? Kita ragu. Apakah kita menang terhadap situasi belakangan ini yang sangat menekan? Enggak juga. Menang terhadap apa? Sampai kita pada kesadaran bahwa tidak ada kemenangan sebenarnya dalam kehidupan masa sekarang ini. Nggak ada perang yang dimenangkan. Karena setiap kemenangan menyimpan kekalahan juga. Setiap orang yang menang pasti menyimpan kekalahan. Ya katakanlah kita, misalnya dalam skop yang lebih besar, George Bush menang lawan Irak. Tapi sebenarnya menyimpan kekalahannya sendiri kan. Good point. Ya kan? Kita menang melawan korupsi gitu kan. Misalnya Jaksa Agung berhasil menindak satu korupsi. Tapi dia menyimpan kekalahan lain karena ternyata dia gagal juga untuk misalnya mengatur dirinya sendiri, mengatur aparatnya sendiri untuk melakukan korupsi. Kemenangan-kemenangan yang secara ideal, secara murni kita harapkan menggayut dalam pikiran kita. Sehingga
pemaknaan Idul Fitri saat ini mengalami kesulitan keras untuk bisa dipahami dengan cara seperti yang dikatakan oleh Yudi barusan gitu kan. Jadi sangat problematis. Nah, untuk itu saya kira manusia di negeri ini harus melakukan satu langkah yang barangkali buat orang lain akan terasa revolusioner. Good point. Atau radikal. Nggak usah jauh-jauh. Kita mau kembali ke masa lalu atau kembali ke titik asal, kembali kepada tradisi, kembali kepada kemurnian. Itu dalam terminologi modern udah dianggap dengan berbagai macam istilah kan. Wah ya kolot lah, ya fundamentalis lah, atau apa dan yang lain-lain. Walaupun filosofi-filosofi yang mendasarinya ada. Saya kira kita harus merumuskan kembali apa sebenarnya yang murni yang disebut sebagai manusia itu. Apa yang murni dari kemenangan itu. Nah, penerjemahan ini saya kira sudah tidak lagi menggunakan penerjemahan yang tradisional. Kita harus rumuskan lagi. Kemenangan pada akhirnya pemahaman ini pasti ambigu. Nah, kita ambil sesuatu yang lebih jelas, yang mungkin sisi positifnya untuk kita bisa gunakan sebagai standar-standar hidup kita. Nah, itu saya kira harus disepakati satu pemikiran yang sifatnya kolektif dari kita bersama. Karena kalau misalnya dia sifatnya sektoral atau personal, sudah pasti dia akan dibilang radikal. Sudah pasti akan dibilang jadi sempalan apa dan yang lain-lain. Nah, kolektivitas ini harus dibangun melalui diskurs. Nah, diskurs seperti ini sekarang yang penting kita laksanakan. Good point. Fadli, saya menduga saya tidak tahu Anda kehidupannya sama dengan waktu saya kecil atau tidak. Tapi jadi apa Fadli? Jadi kemenangan, kembali kepada fitrah, kembali kepada orisinalitas daripada kelahiran manusia itu, tugas manusia itu di dunia gitu. Dalam konteks kemodernan kita, Idul Fitri itu Anda terjemahkan sebagai apa, Fadli? Saya kira apa yang dikatakan oleh Saudara Yudi dan Saudara Radar itu saya kira sudah benar ya. Saya hanya melihat bahwa bagaimana menempatkan itu di dalam konteks sekarang, bagaimana menempatkan itu dalam konteks realitas kekinian. Yang kita temukan seringkali ini hanya menjadi satu rutinitas, satu ritual yang rutin, yang akhirnya yang kita amati atau yang kita dapati hikmahnya itu hanya masalah yang bersifat fisik. Nah, kita tidak melihat ini kembali kepada satu kesejatian. Karena kalau dia berhasil melakukan kemenangan di dalam training selama bulan Ramadan, maka tentu hasilnya adalah kembali kepada kesejatian, kembali kepada fitrah. Tapi seringkali fitrah itu ya hanya bersifat ritual. Kemudian setelah Idul Fitri selesai, halal bihalal selesai, kita kembali kepada realitas manusia Indonesia yang sebenarnya. Yang dulu mungkin pernah ditulis oleh Mohtar Lubis ya, ciri-ciri manusia Indonesia yang ada beberapa itu 6 ya, hipokrit lah segala macam. Jadi kita ini mengalami satu involusi dan kita tidak pernah memaknai ini secara benar-benar sebuah training terhadap kepribadian kita, terhadap integritas kita. Karena kalau itu yang terjadi, saya kira mestinya realitas Indonesia itu bisa berubah. Karena memang ini mayoritas muslim, semuanya berpuasa, semuanya mengalami Idul Fitri, ya tentu ketika itu akan terjadi satu perubahan. Nah, kita tidak melihat perubahan-perubahan itu di dalam realitas masyarakat kita. Baik di sisi elit maupun dari sisi masyarakat. Dan saya kira fitrah itu di dalam konteks ekonomi ya harusnya ada keterbebasan dari kemiskinan. Ya, dan banyak saya kira filosofi-filosofi di dalam ajaran Islam yang memang sebetulnya ada keberpihakan itu, tetapi kan tidak demikian di dalam kenyataannya. Good point. Nah, jadi saya melihat bahwa kekhawatiran saya termasuk yang dulu juga pernah mengalami hidup di kampung lah ya, selama lebih dari 10 tahun di masa-masa kecil saya, dan saya menikmati memang masa-masa itu udah seperti cerita di dalam film aja gitu. Good point. Kalau dibandingkan dengan sekarang. Tapi memang di sana kita menemukan satu suasana yang lebih genuine, satu suasana yang lebih tulus ya, suasana yang betul-betul diwarnai oleh tidak ada kedustaan, tidak ada topeng. Very good. Ya, Very good. yang sekarang ini yang saya kira yang harus kita buktikan bahwa memang kita kembali kepada fitrah, bukan hanya sekedar merayakan Idul Fitri. Good point. Yudi,
barangkali harus elaborasi lebih lagi nih masalah, karena memang demikian adanya ya. Jadi itu ritualitas, kemudian kesejatian tadi itu. Yudi, coba kawinkan Yudi. Jadi ajaran Islamnya, kemudian ketika berperang selama bulan Ramadan tuh ada yang tadarusan, mengatam Al-Quran dan segala macam itu. Tapi di kota besar ini justru saya memang khawatir seperti yang dinyalamin oleh Adli itu, kemurnian, kesejatian itu tidak ada, topeng yang ada. Nah ini dari mana mulainya supaya itu menjadi revolusioner gitu, Yudi? Iya, sebenarnya puasa itu disediakan oleh ajaran Islam untuk keluar dari topeng itu menuju pada situasi-situasi alami yang sejati sebenarnya. Kalau dalam istilah antropologi itu sebenarnya rite of passage, ritus peralihan. Jadi orang dari rutinitas sehari-hari yang bergelimang dengan materialisme, dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan berpoya-poya, pesta-pesta, hura-hura, itu ada kalanya harus melewati satu prosesi peralihan, ada semacam jeda untuk membuat dia coba mengalami proses keheningan. Seperti juga pada musim, ada kalanya pertumbuhan, kalau di Eropa mungkin ada musim gugur pada berjatuhan, kemudian setahun sekali unta pun perlu kembali ke gua, beruang-beruang memerlukan perlu untuk istirahat, kemudian burung-burung yang dikenal sebagai fenomena hibernasi, jadi berjarak dari rutinitas masuk pada satu momen-momen keheningan. Ramadan sekali artinya kan, Ramadan itu artinya pembakaran, artinya kita mencoba tadi itu membakar kolesterol, membakar diri, banyak hal, proses-proses pembakaran menuju proses keheningan. Tetapi nyatanya prosesi ini tidak mulus dijalankan oleh kebanyakan masyarakat modern di perkotaan. Kita justru mengalami Ramadan itu bukan saja momen keheningan, tapi tambah-tambah menjadi momen yang sangat gaduh. Lihat saja hiburan-hiburan di TV dan sebagainya. Itu tidak memberi kita menarik diri dalam situasi rutinitas dan mencari satu momen-momen yang hening, momen-momen yang khusyuk, momen-momen yang membuat kita bisa mengajar diri kita apa yang pernah kita perbuat, di mana kita posisi dan kita kemana. Itu yang terjadi adalah yang disebut dengan tadi itu kapitalisasi rohani, yang disebut religiotainment. Ada ustadz yang mengkapitalisasi, kita tahu mengkapitalisasi tangisan luar biasa, tapi kita tahu tangisannya itu pura-pura itu. Tarisan kapitalisme itu di dalam. Good point. Tidak ada ketulusan di dalamnya. Ketika menangis pun sebenarnya itu tangisan eksploitatif. Tangisan seolah-olah aku nih sebagai guru spiritual kalian yang mengajari kalian tentang bagaimana bagusnya berdoa. Bagaimana menangis gitu. Tapi itu tidak ada spontaneity, conscious intimacy tidak ada. Tidak seperti di kampung-kampung di mana orang membawa obor secara tulus, tidak ada siapa brokernya. Mereka datang menyanyikan kidung-kidung nyanyian, puji-pujian secara spontan, tidak ada komando, tidak ada apa. Bertalu-talu secara spontan. Tidak ada kapital di situ. Semua orang dalam satu solidaritas, satu spontanity. Ada momen-momen di mana itu kemudian orang benar-benar menemukan satu proses ekstasi spiritual yang dengan itu tadi itu lewat proses-proses itu dia menemukan kembali satu daya hidup baru karena mereka menemukan tadi yang apa, menemukan jalan untuk melihat dirinya seperti apa, kembali titik asal yang kemudian pada orang-orang kampung selebrasi pada Idul Fitri itu menjadi sangat impresif karena itu betul-betul satu momen kemerdekaan bagi mereka. Bayangkan orang-orang yang tidak pernah membeli baju dalam setahun. Pada hari raya itu dia menemukan sesuatu. Tiba-tiba ritus ini yang mungkin bagi orang-orang perkotaan kelihatannya konsumeris, bagi orang pedesaan betul-betul perayaan di mana dia mengenakan baju baru di akhir Ramadan itu betul-betul momen perayaan bersama Tuhan gitu. Seperti di altar di mana orang merayakan bersama kesucian, itu kembali dengan kebahagiaan yang tulus gitu. Saya kira itu. Jadi bukan dalam artian kalau orang kota itu ada orang yang memberi dengan apa kegagahan gitu. Di sana itu memang di kampung begitu, tapi ini sudah mengerucut ya. Saya nanti akan lanjutkan Radaria, tapi saya kira kita lebih baik jeda dulu, kita narik nafas, minum, mereka nge-roll film, kemudian kita lanjutkan. Jeda dulu.
Sinar Harapan mengembangkan jurnalisme perdamaian, menyajikan informasi penting dan menarik serta kritis sebagai acuan pengambil keputusan esok hari. Sinar Harapan, tampil baru minimal 20 halaman dalam format 8 kolom. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya sekolah sore Sinar Harapan. Koran sorenya. Sebuah cerita tentang perjalanan hidup yang penuh dengan emosi dan cinta. Sugeng Saryadi mempersembahkan album Talking to You. 10 lagu manis yang menjadi closing theme song program talk show Sugeng Saryadi Forum. Dapatkan segera CD-nya di toko-toko kaset di kota Anda. Dalam menyambut bulan suci Ramadan, Indie Jazz mempersembahkan Sound of Belief, sebuah album yang menyuguhkan 12 lagu terbaik yang dapat menguatkan iman dan ketakwaan Anda. Sound of Belief merupakan hasil kolaborasi musisi-musisi jazz Indonesia. Dapatkan segera CD-nya di toko kaset terdekat di kota Anda. Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, masih dengan saya Sugeng Saryadi dengan tamu-tamu istimewa saya, Bapak Radar Pancadhana, Bapak Fadlizon, dan Bapak Yudi Latif. Jadi Radar begini ya, jadi mari kita masuk sekarang kepada tadi yang saya bilang itu, kesyahduan, ketulusan, tanpa apa tadi itu topeng. Ini sekarang saya mensinyalir apa yang dilakukan itu sengaja atau tidak sengaja. Yang tadi Yudi bilang itu semuanya dikapitalisir. Jadi Pak Radar, kenapa lalu siaran-siaran yang agama itu kemudian di TV ini memang sekarang ini melarang nggak boleh, Yudi, melarang nggak boleh gitu. Tapi himbauan pun tidak ada. Saya melihat dari maghrib sampai subuh yang sahur itu, waduh itu nilai agamanya di mana ya? Jadi ada kuis yang kemudian, tapi dibawa juga kapitalisasi kiai yang datang ke situ, gitu loh. Tidak ada pembicaraan yang dalam, yang syahdu, yang seperti di kampung itu kan biasanya kalau tadarusan itu lain lagi tuh. Tadarusan itu tajwidnya iya, nahwunya masih dihitung dan seterusnya kan begitu. Tajwidnya di segala macam gitu. Ini nggak ada. Sekarang pemilihan dai cilik saja itu dulu di pesantren kita diajar khutbah juga, ada sih pelajaran khutbah ada. Tapi sekarang itu dikapitalisir menjadi apa istilah Anda itu? Regiotainment gitu ya. Ini kan, Pak Radar, ini gejala apa gitu, Radar? Ya, saya kira bukan gejala apa-apa, gejala lumrah. Gejala lumrah dari dunia modern, dunia industri, dan dunia kapitalisnya. Semua bentuk kebudayaan, semua produk kebudayaan akan sebisa mungkin dimasukkan dalam logika kapitalistik, dunia industri dan yang lain-lain. Apapun namanya, nggak peduli dia. Tidak ada batasan moral, tidak ada batasan etik, tidak ada batasan agama, adat dan yang lain-lain. Kalau semua bisa dimanfaatkan, dieksplorasi dan dieksploitasi sebagai bahan industri, maka tidak. Sampai kepada pun dai, kiai, agama, pesantren, kalau perlu presiden. Kita akan kapitalisir. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, situasi yang ada sekarang ini sangat tidak mendukung dengan usaha-usaha tadi kita menciptakan keheningan, kesucian, kemenangan, dan situasi tidak mendukung. Seluruhnya sangat kontradiktif dengan apa yang kita inginkan. Dan ternyata kalaupun ada keinginan ini, situasi yang begitu luar biasa mendesak ini tidak dapat kita taklukkan untuk bisa sampai ke sini. Ini sangat kuat gitu. Nah, jadinya saya kira secara kolektif sebenarnya kita bersalah bersama.
seluruh unsur dari kehidupan Ramadan yang kita bayangkan itu sebenarnya sudah rusak oleh kemunafikan apa dan yang lain. Saya nggak perlu menyebut satu-satu karena terlalu degil ya, ya kan? Good point. Nah, problemnya adalah kenapa orang-orang yang paham, ya kan, tidak berusaha memanfaatkan momentum ini menjadi satu pergerakan. Yes. Katakanlah begini, Good point. seorang penguasa atau seorang pejabat atau seorang presiden katakanlah melihat ada satu momen yang bernama Ramadan di mana 200 juta manusia melakukan hal serupa, tidak makan bersama dari awal sampai akhir. Kenapa nggak sekaligus dia canangkan satu program, ya kan? Program katakanlah, mari kita berhemat beras, atau mari kita berhemat ini, mari kita tidak makan ini, mari kita tidak beli ini. Nah, kenyataannya kita malah Ramadan bukan keheningan, malah seperti dia bilang gaduh, bukan gaduh lagi, stres. Mau Ramadannya udah stres gitu kan. Ini harus peningkatan belanja jauh lebih tinggi, bisa 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Padahal kita semuanya harus berkurang. Sesuatu yang harus malah kita kurangi, malah kita lebih-lebihkan pada saat masa Ramadan. THR dan yang lain-lain. Nah, kenapa nggak kita balik semua itu? Melalui satu pencanangan program itu. Bisa program sosial, bisa program ekonomis, bisa program apapun, memanfaatkan momentum di mana semua orang akan bersalah jika dia meluapkan emosinya, jika dia meluapkan ambisi, nafsu, apa dan yang lain-lainnya. Kita pergunakan momen itu. Sekali kau berbuat begitu, kau melanggar aturan dan normal kau sendiri gitu kan. Nah, karena itu jalankan ini, yaitu apa? Bekerjalah dengan benar, tidak bolos apa gitu kan. Makanlah dengan benar apa dan gitu. Pergunakanlah beras atau dan yang lain-lain. Nah, ketidakpekaan pemerintah kita sekarang pada momentum-momentum ini juga sebenarnya terjadi sepanjang tahun, karena sepanjang tahun itu sebenarnya ada momen-momen begitu. Katakanlah, kenapa misalnya 17 Agustus itu tidak diberi momen yang luar biasa? Kenapa kita malah membela formalitasnya, perayaan-perayaannya? Kenapa tidak waktu itu dicanangkan, mari kita menyatakan perang pada 17 Agustus ini? Perang terhadap apa? Perang terhadap musuh kita semua. Kita harus menyiapkan seluruh armada dan gini-gini. Perangnya cuma satu, kepada siapa? Koruptor. Wah, misalnya gitu. Dan yang lain-lain. Kita bisa memanfaatkan itu tanpa harus merusak tatanan masyarakat kita sendiri. Nah, karena tidak adanya sistem atau cara yang dilakukan seperti itu, sementara masyarakat sendiri kita masih paternalistik, nah, kita melihat bahwa pemerintah membiarkan. Kalau kita larut menjadi korban, menjadi kapitalis kecil, menjadi anak bodoh, menjadi gelandangan, pemerintah itu membiarkan. Ya sudah, kalau pemerintah sudah tidak peduli dengan saya harus peduli dengan diri saya sendiri. Saya jalan sendiri. Kalau semua menjadi kacau, jadi chaos, jangan salahkan siapa-siapa. Good point, brother. Very good, very good. Jadi, Fadli ya, ini yang menjadi concern kita semua ya. Membakar, saya mau pakai istilahnya. Ini kelihatannya memang tidak ada yang dibakar sekarang itu. Betul enggak? Tidak ada. Padahal elit kita itu, Fadli, Yudi, dan Radar, elit kita itu tidak lebih dari 2.000 yang menentukan hidup 220 juta itu. Anggota DPR kan 550, anggota kabinet berapa, bupati berapa, gubernur berapa. Yang dimaui oleh saudara Radar itu yang 2.000 ini sebetulnya mengendalikan gitu. Membakar dirinya itu yang tadi istilah Anda itu. Tapi ini kan tidak betul, makin gaduh sekarang. Memperbaiki apa itu pantura, ya kan? Jadi bukan mengatakan misalnya sudahlah nggak usah mudik, mari kita sediakan di kota ini tradisi-tradisi kampung Anda, misalnya gitu ya. Ini kan tidak, tapi tidak bisa dilarang, itu tradisi namanya. So Fadli, ini tahun depan akan begini lagi kan? Jadi siapa yang harus mulai? Karena di bulan Ramadan ini sebetulnya kita ditrain, dibakar tadi untuk membatasi, berperang melawan diri kita sendiri, naluri kita sendiri. Malahan Yudi bilang kalau tidak salah di episode yang lalu, puasa ini bukan untuk kita, tapi untuk aku, Allah maksudnya gitu. Puasa itu untuk aku, kerjakan puasa itu untuk aku, satu-satunya yang saya mau, puasa kamu. Kan tinggi sebetulnya itu. Kenapa, Fadli? Jadi kita ini bodoh, tidak belajar, atau memang tidak ada leadership,
Atau membaca Al-Quran, beribadah puasa itu, ya sudahlah, we take it for granted. Bulan puasa, dia mengerti apa itu intisarinya. Misalnya zakat fitrah itu yang Anda bilang itu, yang Yudi bilang, hari itu dengan fitrah itu, nobody is starving tomorrow morning. Kenapa ini tidak menjadi gerakan? Not even one day untuk Indonesia seluruhnya, karena saya udah dibakar pada Ramadan itu, mulai berikutnya kan tidak ada yang starving the next day, the next other day, the next. Ini kepemimpinan partai politik sudah tidak ngomong begitu. Dai-dai kita betul dia menangis, malahan sekarang udah menjadi industri saja itu, menjadi tanda petik kapitalistis tadi itu. So what's wrong? Ya, karena menurut saya kita salah memahami tentang perkembangan yang ada sekarang. Saya memang termasuk yang berpendapat bahwa kita tidak bisa dipisahkan dari apa yang terjadi secara global di dunia. Kalau kita hanya berpikir di awang-awang, dan kalau kita hanya berusaha membuat doktrin-doktrin yang ada di dalam ajaran Islam itu kepada realitas, tanpa ada berangkat juga dari realitas, saya kira ini seperti terputus akhirnya. Ini yang membuat saya kira akhirnya tidak ada kesinkronan ya, antara apa yang menjadi ideal dan apa yang menjadi realitas. Nah, saya melihat bahwa harusnya kita kembali kepada tujuan ketika manusia itu diturunkan ke bumi, manusia itu diciptakan alam semesta yang dia harus memimpinnya. Jadi kan tujuannya ya memang harus memimpin dunia ini, harus memimpin alam semesta. Dan bukan diserahkan kepada malaikat. Malaikat kan makhluk yang ketika itu ada, kalau tidak salah di dalam Al-Quran ya, yang mengatakan bahwa kenapa kok alam semesta ini dipimpin oleh manusia yang banyak juga melakukan kerusakan. Kenapa tidak kepada malaikat yang selalu kerjanya bertasbih kepada Tuhan. Ya, ini kan juga saya kira memang ada tujuan, dan tujuan itu menurut saya kaitannya dengan kepemimpinan. Dan kepemimpinan itulah yang memang menurut saya tidak ada. Kalau tidak ada kepemimpinan berarti ya tidak ada keteladanan. Dan kalau tidak ada keteladanan, ya saya kira sulit untuk mengarahkan manusia yang 220 juta ini kepada sesuatu yang menjadi baik. Karena kita kan masih di dalam tahap tingkat ekonomi kita seperti ini, tingkat peradaban kita seperti ini. Jadi kita masih membutuhkan satu kepemimpinan yang betul-betul secara genuine tadi memberikan keteladanan. Sehingga manusia Indonesia ini bisa meraih fitrahnya. Dan fitrah itu kan selain masalah agama, kemudian akal budi, cinta, kemudian harga diri, ya, dan lain-lain itu yang harusnya betul-betul ada. Nah, kita tidak melihat kepemimpinan itu betul-betul berusaha untuk menciptakan itu yang seperti Pak Sugeng katakan tadi. Tidak ada keteladanan sama sekali ya, untuk menciptakan satu masyarakat dengan kepekaan sosial yang tinggi, yang saya kira yang betul-betul merasakan bahwa kalau ada tetangganya tidak makan, ya ini sama dengan kita juga tidak makan, kira-kira begitu. Jadi solidaritas kita di alam demokrasi liberal seperti sekarang ini semakin rendah, ya, dan individualisme semakin tinggi. Jadi saya kira sejak awal ini adalah kesalahan dari sistem yang kita pilih, karena kita memilih satu sistem demokrasi liberal. Dan dengan itu kemudian inherent dengan masuknya kapitalisme, dan kapitalisme itu persis yang dikatakan oleh Mas Radar tadi, akan mengkapitalisir ya segala sesuatu yang ada, yang penting tujuannya adalah menciptakan profit sebanyak-banyaknya, sehingga apapun, apakah namanya air mata, ataukah yang namanya kesukaan, suka duka, itu bisa menjadi uang. Nah, jadi sekarang ini orientasi kita itu sudah menjadi orientasi materi, dan itulah yang menjadi nafas dari keseluruhan irama dan simfoni apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Karena memang kekurangan dari leadership dan keteladanan. Very good. Good point, Fadli. Yudi, masih punya harapan nggak nilai-nilai agama? Bagaimana ini 90% ini umat Islam? Kita semua baca buku-buku yang Quran kan salah satu buku bacaan, kitab suci, kitab untuk dibaca. Masa pengaruhnya Max Weber yang
menjadi patokan kita untuk berpikir. Masa sebagian orang masih kalau sejarah itu toynbee. Kenapa nggak Quran bagian-bagian yang bisa menjadi policy negara gitu loh? Ya. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan kan, kuntum khairu ummah gitu. Kalian itu sebenarnya umat terbaik. Dan kalau kita tahu Indonesia ini mayoritas orang Islam, artinya negeri terbesar muslim dunia, mestinya inilah khairu ummah, umat terbaik itu ya Indonesia ini. Tapi kan catatan yang tinggi di negeri ini catatan yang buruk-buruk saja. Kalau begitu apa yang salah nih? Rupanya kita memang cuma senang hoti-hoti pemimpin-pemimpin cuma berhenti pada itu. Kalian umat terbaik. Padahal di situ ada catatan di belakangnya, catatan kaki. Ada syaratnya itu. Ada 3, yaitu ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Jadi ada syaratnya. Pertama, kita harus menjadi promotor daripada kebajikan. Kemudian mencegah daripada tindakan keburukan. Dan kemudian kita berserah diri dan tunduk kepada Allah. Nah, jadi kita hanya bangga dengan terbaik-terbaik aja mengklaimnya. Tadi tu'minu bil ma'ruf, kita harus mempromosikan kebaikan, kemudian mencegah tindak-tindak keburukan, dan kita berserah diri kepada Allah. Nah, kalau kita lihat kepemimpinan yang terjadi, kita memang untuk cara kita mengantarkan kepada fitrah itu kan, Allah sudah memberi satu perangkat, ada lentera di dalam diri kita untuk memandu kita ke jalan menuju kembali kepada Allah. Itu namanya nurani. Nurani itu lentera kecil dalam hati kita yang selalu membimbing kita ke jalan yang benar. Cuma sayang, lentera ini seringkali disapu oleh awan gelap karena manusia sedang tergesa-gesa, ingin cepat mengambil keuntungan jangka pendek. Dan untuk itu juga tidak segan-segan untuk mengeksploitasi orang-orang kecil. Untuk ingin dipilih kembali dalam jangka pendek. Baru 1 tahun masih memikirkan untuk periode berikutnya. Jadi jangka pendek, ingin mulai secara cepat, watak menimbun. Bila mana perlu kemudian hak orang lain diserobot. Nah, oleh karena itu pelan-pelan kata Tuhan, lentera kecil itu tersapu oleh awan gelap. Namanya zulum. Titik hitam di dalam diri manusia itu nama zulum. Orang yang kemudian semakin banyak orang yang terus-menerus mewarnai titik terang itu dengan titik gelap, namanya zalim. Jadi orang zalim itu yang hatinya itu dilumuri oleh titik-titik hitam sehingga nyaris menutupi cahaya terang. Kalau orang sudah tertutupi cahaya terang, itu bukan lagi nurani, berubah namanya zulmani. Di mana kemudian kepemimpinan itu sudah kehilangan lentera, tapi mengikuti kegelapan itu. Maka kalau pemimpin sudah gelap, dalam sejarah umat manusia dimanapun, kalau titik pusat sudah gelap, niscaya akan keributan, chaos, diskonten di wilayah-wilayah pinggiran. Biasanya muncul chaos karena kehilangan pusat teladan itu. Jadi memang upaya memulihkan kembali politik kita ini memerlukan sesuatu yang unusual. Tidak bisa didekati hanya sebagai politik as usual. Harus didekati oleh sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang luar biasa, yang unusual. Sebenarnya puasa itu mendidik kita untuk melahirkan sesuatu yang unusual itu. Di mana politik tidak lagi dipandang sebagai the art of the possible. Kalau art of the possible itu maksud dagang sapi bisa diatur-atur, tapi kata Pak Lakumal harus justru menghadirkan the art of the impossible. Bagaimana sesuatu yang tidak mungkin itu bisa mungkin karena politik. Nah, itu puasa melatih itu. Bagaimana orang yang halal, kita punya makanan halal pula, kita tidak bisa makan. Itu unusual. Tapi itulah pelatihan-pelatihan untuk menjebol sesuatu yang usual itu. Good point. Gitu. Nah, jadi saya kira sebenarnya di sini saya kira Bung Radar tadi secara baik sekarang menjelaskan bahwa sebenarnya ada inspirasi dari agama yang bisa digunakan oleh kepemimpinan untuk menghadirkan sesuatu terobosan di dalam perkembangan bangsa ini. Yaitu terobosan misalnya bagaimana kita tahu bangsa kita ini bangsa yang dililit oleh utang tapi kita masih pura-pura kaya. Masih pura-pura kemana-mana kita ingin press conference dari jarak jauh, pura-pura kita studi banding dengan sekian banyak dana yang dikeluarkan. Orang tahu kita tuh dililit utang, tapi kita pura-pura tidak mau mengakui bahwa kita tuh miskin. Kalau keluar hotel yang mewah-mewah kita. Kalau pinjam utang pun kita pakai kendaraan yang mewah.
Ini moral puasa itu sebenarnya berbicara tentang Good point. itu. Very good. Lalu Radar, kok susah amat ya? Padahal jadi pemimpin Republik ini sekarang dengan undang-undang politik yang baru kan 5 tahun. 5 tahun menjadi manusia yang berguna kok dengan puasa 5 kali. Karena 5 tahun itu kok repot amat ya, kok susah amat ya. Lalu Anda masih yang disebut revolusioner itu. Lalu apa? Orang miskin begini, Radar, contohnya ini. Saya belum ngitung, tapi dugaan saya kekayaan orang kaya di Indonesia 50 orang di jumlah itu bisa-bisa sama dengan kekayaan 100 juta orang miskin di jumlah jadi satu. Kan tidak adil. Sesudah ada ketidakadilan gitu, puasa kan dia yang 50 orang sama dengan 100 juta ini kan tahu tidak adil kan? Malahan dia ada di pemerintahan. Kenapa kok susah amat? Jadi presiden, jadi wakil presiden, jadi menteri, yang berpuasa, yang apa tadi manusia kuntum khairu ummah. Kau adalah ummah yang paling sempurna, mulia, manusia makhluk termulia. Kok susah amat? Kok sulit amat? 50 orang kekayaannya sama dengan jumlah 100 juta orang miskin. Sudah dong, dengan puasa angkat dong itu dengan policy kebijakan negara yang revolusioner. Misalnya anak-anak telantar dan yatim piatu dipelihara negara. Di mana Radar kok susah amat itu? Sebabnya. Mau tidak mau kita harus menerima kenyataan yang menyedihkan ini. Bahwa kita, termasuk pemimpin-pemimpinnya, tidak hanya pemimpinnya saja ya, sudah sangat menghayati apa yang disebut dengan budaya instan. Instant culture. Semua itu harus instan, harus jangka pendek. Kalau saya jadi menteri, yang saya pikirkan bukan 10, 20, atau 50 tahun lagi. Selama 5 tahun ini portofolio saya gimana supaya jadi bisa menteri lagi nanti. Semua orang akan berpikir dengan jangka pendek seperti yang dikatakan oleh Yudi barusan. Nah karena itu beberapa simbolisasi yang dihasilkan oleh tradisi, oleh agama, adat, dan yang lain-lain, itu dimanfaatkan hanya sebagai satu perform saja, sebagai satu simbol saja. Simbol kosong saja yang dia gunakan sebagai panji-panji, itu sebagai bendera-bendera. Seperti tadi dikatakan, wah kita negara yang kaya, kita negara ramah, kita negara... Realitasnya enggak, simbol itu tidak diambil pada pemaknaannya, tidak diambil dari sejarahnya, tidak diambil dari proses bagaimana kita menjadi itu, tapi hanya sebagai semacam etalase dari kebudayaan kita aja. Nah, ketika kita melakukan hal seperti itu, kita tidak akan berhasil menyentuh persoalan-persoalan hakiki dari negeri ini sendiri. Karena yang kita sentuh adalah soal-soal yang superficial, hal-hal yang artifisial, yang hanya simbolik saja. Nah, ketika kita mau mencari hal-hal yang sebenarnya esensial, substansial itu, yang root gitu ya, yang ada di akar itu, kita disebut propantis lah, fundamentalis lah, gitu, dan lain-lain. Nah, karena itu saya kira persoalannya adalah bagaimana kita sekarang ini mencoba menerjemahkan sebenarnya manusia yang kita pahami sekarang ini apa. Saya kira jawaban ini semua masih belum bisa memberikan. Ya. Semua kita yang di atas meja ini. Manusia Indonesia ini sekarang ini apa? Atau siapa. Nggak bisa lagi kita harus merunut melalui acuan-acuan tradisional yang kita miliki itu kan. Entah itu dari agama, adat, dan yang lain-lain. Sekarang ada satu realitas baru yang manusianya seperti itu. Seluruhnya ambigu, seluruhnya kontradiktif gitu kan. Dia mengatakan baik, kelakuannya buruk, dan yang lain-lain gitu. Nah, ada satu usaha kolektif yang sangat besar harus bisa merumuskan realitas kita yang mutakhir. Dan ini peran dari para kaum elit itu sangat besar sekali ya untuk menentukan. Sekarang harus dimulai dari mereka sendiri yang bisa menegakkan satu karakter pada tingkatan elitnya ini. Kalau karakter ini nggak ada, saya kira bagaimana kita bisa menuntut bahwa publik juga memiliki karakter? Nggak akan mungkin. Pemimpin memimpin sesuatu lebih berkarakter, kan nggak mungkin kan. Jadi dia harus menunjukkan dulu karakternya. Yang sekarang kita hadapi adalah characterless leadership, ya kan? Nggak ada leaders yang punya karakter di sini, yang punya vision. Nah sekarang marilah kita bantu elit-elit itu untuk mencari, membentuk, dan menemukan karakternya sendiri supaya kita pun terbantu untuk mendapatkan karakter secara kolektif sebagai bangsa, negara, masyarakat, sejarah, dan lain-lain. Good point. Fadli, jadi
Kalau umpamanya kita sudah hopeless, karakterless pada yang generasi yang tua-tua ini, puasa yang sekarang pembakaran Ramadan supaya jangan terlalu lama. Jadi mesti ada anak-anak muda kan, generasi berikutnya gitu ya. Jadi ini kan masalahnya itu kan tidak sulit sebetulnya. Tapi yang disebut karakterless itu, misalnya susahnya apa sih memeratakan semua orang minum air bersih yang sama? Iya kan? Kenapa sih base kota mesti bobrok kayak gitu? Kan politik itu untuk itu. The art of impossibility, bukan the possibility saja, impossibility. Kan cuman malek gitu. Misalnya kalau dalam skala kecil, Jakarta. Pokoknya kanal nih, banjir kanal, semua harus bersih dalam periode kepemimpinan seorang gubernur. Ya bisa kalau dia mau. Atau dalam kepemimpinan 5 tahun seorang presiden, rakyat miskin yang di bawah, rakyat kecil ini, supaya semua menikmati pendidikan yang bisa kalau mau. Tapi karakterless kan, tidak berani. Karena dia ngitung dipilih kembali, enggak saya. Kan begitu. Yeah. So Fadli, as a young man, gitu ya. Bukan angry young man, tapi harus ada revolusi, tanda petik ya. Revolusi kan boleh, kalau baik, why not? Ya. Fadli, so what do you want to do sesudah Ramadan ini? Kembali kepada fitrah-fitrah Anda ini. Kan partai politik mesti diterobos ini. Saya tidak mendengar, kecuali dialog-dialog di meja saya yang ngomong agak blunt begini, atau di diskusi Reboan dan lain-lain. Tapi tempat-tempat lain. Saya kira di televisi itu jarang sekali Radar ya. So what do you want to do? Iya, yang jelas kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perubahan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu yang paling minimal kita lakukan. Tapi berbicara masalah impossibility, saya kira yang ada yang menarik berita yang belakangan ini, yaitu soal pemenang Nobel, Muhammad Yunus ya. Walaupun di satu sisi ini mungkin menyedihkan karena presiden kita tidak jadi menerima Nobel, tapi di sisi lain ini ada satu berita gembira karena yang memenangkan Nobel ini justru bukan orang-orang yang high profile. Good point. Tapi adalah seorang yang memecah impossibility tadi menjadi sesuatu yang possible. Bagaimana sebuah bank yang harusnya doktrinnya itu atau ketentuannya harus mempunyai kolateral, dia bisa menciptakan bank tanpa kolateral untuk orang-orang miskin, yang pengaruhnya ini sampai jutaan kepada manusia. Good point. Dan salah satu saya kira yang harus diangkat jempol dari Nobel Committee yang sekarang, dia menciptakan bahwa perdamaian itu tidak mungkin ada kalau tidak ada kesejahteraan, kalau tidak ada pengentasan terhadap kemiskinan. Nah, saya kira dalam kaitan ini juga, kenapa masyarakat kita, manusia kita ini sulit untuk mencapai kepada fitrah itu? Musuh utamanya adalah kemiskinan. Good point. Jadi kalau musuh kemiskinan ini tidak kita lawan, sulit menurut saya kita akan mencapai satu fitrah. Karena pasti ujung-ujungnya adalah kepada masalah yang utama, yaitu keperluan, basic needs dan sebagainya. Yang sekarang ini semakin sulit, hidup semakin sulit, angka kemiskinan juga terus melonjak, pengangguran juga terus melonjak. Yang ini menurut saya harusnya menjadi prioritas pemerintah. Nah, jadi saya kira inspirasi dari apa yang dilakukan oleh M. Yunus dengan Grameen Bank, mestinya ini harus ditularkan. Good point. Kalau saya jadi SBY, saya mungkin akan berkomentar bahwa saya akan menjadikan Muhammad Yunus ini sebagai penasehat presiden, akan menjadi penasehat saya gitu ya, dan diundang ke sini untuk memberikan ya paling tidak banyak pelatihan-pelatihan agar microfinance itu bisa meluas. Itu satu revolusi menurut saya. Very good. Ya, artinya apa yang terjadi di Bangladesh dan di India ada yang namanya Vikram Akula melakukan itu. Nah, kita di sini sudah dicanangkan tetapi masih jauh dari harapan. Jadi saya melihat sebetulnya tindakan-tindakan yang revolusioner itu justru lebih diperlukan terutama di bidang ekonomi. Very good. Karena di bidang politik menurut saya lebih banyak nanti kepada struggle untuk kekuasaan. Tapi di bidang ekonomi justru inilah menurut saya peperangan yang sesungguhnya yang sekarang ini sedang terjadi. Good point. Dan inilah yang menurut saya hambatan kita kembali menuju fitrah. Good point. Oke. Iya, iya. Nambah sedikit. Of course. Okay. Jadi gini, problemnya memang begitu seperti dibilang oleh Fadlizon. Bagaimana kita mengentaskan kemiskinan, baru kesetaraan bisa terjadi, hak asasi termasuk pemurnian itu ya.
Tapi problemnya adalah bagaimana mencari pemimpin yang bisa menggerakkan ini, bisa menciptakan ini, Padahal tergerak gampang untuk ini. sebetulnya. Padahal sebenarnya gampang, Gampang. ya kan? Tapi sebagaimana yang sudah kita katakan barusan bersama-sama, bahwa pemimpin ini memang tidak memiliki fokus, orientasi, mentalitas, moralitas ke sini enggak sama sekali. Dia cuma pada satu prestasi yang sifatnya jarak pendek Good point. dan statistical belaka gitu kan. Ya artificial belaka. Yang penting secara statistik, IHSG naik. Rupiah naik, apa dan lain-lain. Good Tapi point. realitasnya nggak ada. Alright. Itu yang paling penting, ya kan? Alright. Nah, selama yang itu tidak direvolusikan, ya, cara berpikir, cara bersikap mereka, nggak akan terjadi apa-apa. Good point. Saya kira Fadlizon akan sangat setuju bahwa cara revolusi itu antara lain mengubah cara berpikir mereka dengan cara misalnya, kenapa saya harus pakai demokrasi macam begini? Ya. Kan misalnya begitu kan? Alright. Kenapa saya harus pakai Very sistem good, ekonomi? very good. Yang impossible untuk kita itu kenapa nggak bisa jadi possible? Very Kita good. balik karpet, kenapa sama susahnya kan? Kotor semua nggak apa-apa, kita makan itu. Apa namanya? Kecoa-kecoa itu. Ya. Betul. Saya bahkan Alright. dulu pernah mengatakan Pak Sugeng sedikit tahun 98, kalau perlu Jalan Tamrin ini kita isi lagi dengan becak-becak. Kalau perlu kita kembali ke Sarungan, asal ekonomi ini betul-betul Mimika jadi ibu kota. Ya? Alright. justify bagi Good point. masyarakat. Good point. Yudi, sayang habis Yudi waktunya ini. Oke. So, brother, Fadli. Tapi anyway, ini episode yang moga-moga bisa kita lanjutkan pada saat yang lain. Tapi anyway, moga-moga Idul Fitri kita membawa lepas dengan pesimisme kita yang ada di sini. Moga-moga dengan mendengarkan dialog kita ini bisa membuka hati yang karakterless menjadi karakter-karakter yang tadi tidak bisa dibuka karena udah gelap hatinya, itu bisa dibuka kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Besok kita masih akan melihat matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pemilik segala kekuasaan, Engkau beri kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Hanya di tangan-Mu ya Allah segala kebaikan. Sungguh Engkau ya Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Astagfirullahaladzim.